Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya tetap dalam keadaan yang baik selagi kita dalam rutinitas kita, yakni menjalani kelas online kita. Kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir, dan semoga pula kita dapat mendapat hikmah dari setiap proses pembelajaran kita. Baik, pada pertemuan kali ini, yakni pada pertemuan ke-12, kita akan membahas tentang kepemilikan di dalam Islam. Nah, sebelumnya silahkan dibuka materi yang sudah saya kirimkan, yakni tentang kepemilikan di dalam Islam. Kepemilikan atau biasa kita sebut dengan milkiyah, secara bahasa itu berasal dari kata milkun, yang berarti sesuatu yang berada dalam penguasaannya. Kemudian secara istilah, yakni suatu harta yang secara hukum dapat dibenarkan, dapat dimiliki oleh seseorang, kemudian dapat dimanfaatkan, juga serta dapat dipindahkan penguasaannya kepada orang lain. Itu adalah kepemilikan. Kemudian apa dasar hukumnya? Dasar hukumnya ini terdapat dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat ke-50. Nah, kemudian harta atau benda atau jasa di dalam Islam itu status kepemilikannya itu harus jelas. Mengapa demikian? Karena terdapat hak dan kewajiban di dalam harta itu. Misalnya begini, tentang zakat. Seseorang dapat menzakati hartanya apabila sudah ada ketentuannya, jumlah, serta waktu dari kepemilikannya. Nah, oleh sebab itu, itulah mengapa Islam sendiri mengatur sebab-sebab kepemilikan di dalam Islam. Yang pertama yakni ihrazul mubahat. Apa itu ihrazul mubahat? Ihrazul mubahat ini ialah barang atau harta itu belum ada pemiliknya secara sah. Contohnya, ikan di laut, ikan di sungai, hewan buruan, dan seterusnya. Kemudian yang kedua yakni bil uqud. Bil uqud ini ialah barang atau harta itu dimiliki karena melalui akad. Nah, contohnya jual beli, sewa menyewa. Kemudian yang ketiga, yakni barang atau harta itu dimiliki karena warisan atau yang biasa kita kenal dengan bil khalafiyah. Nah, contohnya ini tentu mendapat harta warisan dari orang tua dan seterusnya. Kemudian yang keempat atau yang terakhir yakni tentang minal mamluk. Apa itu minal mamluk? Yakni harta atau barang yang didapat dari perkembangbiakan. Contohnya, kita memiliki sapi. Nah, sapi kita melahirkan. Itu adalah salah satu contohnya. Kemudian macam-macam kepemilikan. Kepemilikan di dalam Islam itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama yakni milk al-tam, yakni kepemilikan penuh. Kemudian yang kedua yakni kepemilikan materi, dan yang ketiga kepemilikan manfaat. Kepemilikan penuh ini yang pertama tentunya yakni bahwa penguasaan atau pemanfaatannya itu terhadap suatu benda itu dimiliki secara penuh dan dibenarkan secara hukum. Kemudian yang kedua yakni kepemilikan secara materi. Maksudnya ialah harta atau benda seseorang itu dimiliki hanya berupa materinya saja. Kemudian yang ketiga yakni tentang kepemilikan terhadap manfaat, yakni benda atau harta itu dapat dimiliki secara manfaatnya saja. Baik, kemudian selanjutnya kita masuk kepada pembahasan tentang ihrazul mubahat dan khalafiyah. Baik. Ihrazul mubahat itu ialah artinya barang bebas. Maksudnya barang bebas di sini adalah bolehnya seseorang itu memiliki harta yang tidak bertuan, belum dimiliki oleh siapapun. Nah, adapun syarat dari ihrazul mubahat ini tentunya
benda atau harta tersebut belum dimiliki oleh seseorang, oleh siapapun. Nah, yang kedua yakni benda atau harta itu memang dimaksudkan untuk dimilikinya. Misalkan burung yang masuk ke rumah. Baik, selanjutnya yakni khalafiyah. Khalafiyah ialah bertempatnya seseorang atau sesuatu yang baru di tempat yang lama, namun sudah tidak ada dalam berbagai macam hal. Khalafiyah ini sendiri terbagi ke dalam dua macam. Yang pertama yakni khalafiyah syakhsun an syakhsin, dan yang kedua yakni khalafiyah syai'un an syai'in. Apa itu yang pertama? Yang pertama ialah seseorang terhadap seseorang. Contohnya, misalkan kepemilikan suatu harta dari harta yang ditinggalkan oleh pewarisnya. Nah, kemudian yang kedua yakni syai'un an syai'in, yakni sesuatu terhadap sesuatu. Misalnya, kewajiban seseorang untuk mengganti harta atau barang milik orang lain yang dipinjam karena rusak. Misalnya, dari salah seorang di sini meminjam pulpen temannya, kemudian dirusakkan tanpa sengaja begitu ya, patah misalkan. Nah, kemudian dia tentu harus mengganti pulpen temannya dengan harga yang sama. Kemudian kita masuk selanjutnya kepada bagian Ihyaul Mawad. Ihyaul Mawad ini ialah membuka lahan baru atau tanah yang belum ada pemiliknya. Misalkan membuka lahan pertanian atau menghidupkan tanah yang mati begitu ya. Hukum Ihyaul Mawad ini sendiri ialah mubah atau boleh. Itu berdasarkan pada hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasai, dan At-Tirmizi. Bisa dicermati di dalam bukunya. Kemudian, apa syarat-syarat dari membuka lahan baru atau Ihyaul Mawad ini? Yang pertama, tanah yang dibuka itu tentunya hanya untuk keperluannya saja, tidak boleh berlebihan, tidak boleh tamak dalam hal ini juga. Kemudian yang kedua, adanya kesanggupannya untuk membuka serta meneruskan lahan tersebut. Nah, kemudian kita lanjut kepada pembahasan akad ya dalam kepemilikan. Akad itu sendiri ialah ikatan atau persetujuan. Sedangkan menurut istilah ialah kesepakatan antara seseorang yang menyerahkan barangnya dengan seseorang yang menerima tentunya. Itu adalah akad. Kemudian contoh dari akad ini misalnya jual beli, sewa menyewa, transaksi begitu. Adapun dasar hukumnya yakni terdapat dalam Quran surah Al-Maidah yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Nah, kemudian rukun. Apa saja yang termasuk ke dalam rukun dan syarat dari akad? Yang pertama tentunya ada dua orang atau lebih yang melakukan akad atau yang disebut dengan aqidain. Kemudian yang kedua tentunya adanya sigot atau biasa kita kenal dengan ijab qabul. Dan yang ketiga adanya ma'qud alaih, yaitu sesuatu yang diakadkan. Nah, kemudian sementara itu apa saja dari syarat akad ini? Tentunya masing-masingnya memiliki syarat. Misalnya di sini syarat orang yang bertransaksi itu antara lain tentunya berakal, balik, mumayyiz. Kemudian syarat dari barang yang diakadkan itu seperti apa? Tentunya bersih, dapat dimanfaatkan. Kemudian tentunya barang itu sudah jelas kepemilikannya. Nah, itulah. Kemudian apa itu syarat sigot atau dari ijab qabulnya? Tentunya syarat dari ijab qabul itu ialah dilakukan dalam suatu majelis. Nah, seperti itu. Kemudian apa saja macam-macam akad? Macam-macam akad di sini ada 5 macam. Yang pertama yaitu akad lisan.
Akad lisan di sini tentunya kita ucapkan secara lisan seperti berbicara saat ini. Kemudian akad tulisan tentunya yang tertulis. Kemudian akad perantara utusan atau wakil, misalkan melalui utusan atau wakil kepada orang lain, berwakil seperti itu. Kemudian akad isyarat, tentunya menggunakan isyarat. Nah, kemudian akad ta'ati, yakni saling memberikan. Akad ini sudah terjadi sangat umum di masyarakat. Misalnya seperti ini, kita membeli barang di warung, membeli nasi misalkan. Tanpa kita melakukan tawar-menawar, sudah jelas harganya misalkan 10.000. Berarti sudah jelas di sana, sudah umum sekali akad ta'ati ini. Ini saling memberikan, sudah saling mengerti satu sama lain. Baiklah, dari penjelasan di awal hingga di akhir ini, apa yang kita bisa ambil dari kepemilikan di dalam Islam itu sendiri? Tentunya yang pertama yakni terciptanya rasa aman, rasa tentram dalam kehidupan bermasyarakat, yang dimana terlindunginya hak-hak secara individu maupun secara kelompok di dalam memiliki harta, benda, dan sejenisnya. Kemudian tentunya juga bisa menumbuhkan sikap kemandirian, kemudian timbulnya rasa kepedulian sosial terhadap sesama. Baik, sekiranya itu saja penjelasan materi kita pada pertemuan kali ini. Sekiranya ada yang masih belum jelas, bisa kita diskusikan minggu depan. Nah, untuk selanjutnya silahkan dibaca kembali, diulas kembali bagaimana tentang pengertian, bagaimana tentang macam-macam syarat dan seterusnya yang bisa kita diskusikan selanjutnya. Baik, terima kasih untuk adik-adik semua. Semoga semuanya tetap dalam kelindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua mendapat ilmu yang barokah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.